Shalom semuanya, selamat pagi anak-anak. Anak-anak tahu nggak kita lagi ngapain di sini? Kita di sini berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah hari Minggu Pelkat PA GPIB. Yeay! Nah, untuk mengawali ibadah kita saat teduh dulu yuk. Saat teduh dengan sikap berdoa. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak kita berdiri yuk, ayo berdiri semuanya. Kita mau nyanyi Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Anak-anak masih tetap berdiri ya. Sekarang kita nyanyi lagi yuk. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 337, Kami Sebagai Anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta, Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Anak-anak masih tetap berdiri ya. Kita mau berdoa dulu untuk mengawali ibadah kita. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur kami ucapkan kepadamu Bapa atas seluruh berkat dan anugerah-Mu Tuhan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga sampai saat ini. Bapa, sekarang kami sedang melaksanakan ibadah minggu kami, berkatilah kami masing-masing agar kami dapat mengikutinya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Dengar Tuhan doa kami ini, hanya dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur serta percaya. Haleluya, amin. Anak-anak, kita sekarang mau baca Mazmur Pujian. Ambil Alkitabnya yuk, semua ambil Alkitabnya, buka Alkitab kita semua. Anak-anak, sekarang ambil Alkitabnya, kita mau baca Mazmur Pujian. Terambil dari Mazmur 143 ayat 10 sampai 11. Mazmur 143 ayat 10 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pembacaan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 143
ayat 10 sampai dengan 11. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku Di tanah yang rata, hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Oke, nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Udah boleh ditutup Alkitabnya, tetapi kita bernyanyi dulu ya. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ 15, Kusiapkan hatimu Tuhan. Semuanya sikap yang baik ya. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bunda akan membawakan firman Tuhan untuk kalian semua. Sebelum itu kita siapkan bacaan Alkitab kita dulu yuk. Yang terambil dari kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 29. Kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 29. Nah anak-anak, kalau bacaannya sudah dapat, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Pengasih, kami sebentar lagi akan masuk dalam firman Tuhan. Bapa kiranya tenangkan hati dan pikiran kami, agar kiranya kami bisa mendengar firman kami dengan baik, dan kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang Maha Pengasih, berkati juga Bunda yang akan membawakan firman-Mu, kiranya Bunda tersebut bisa membawakan firman-Mu dengan baik, sehingga kami anak-anaknya bisa mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, sekarang mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan berbuat, orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan juga. Ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab kita untuk minggu ini.
Nah, anak-anak, sekarang Bunda akan menceritakan tentang sebuah keluarga yang terdiri dari 4 orang. Ada papa, ada mama, dan ada 2 orang anak laki-laki yang bernama Joni dan Rudy. Nah, Rudy ini adalah abangnya dan Joni adalah adiknya. Nah, kedua anak tadi kan abang beradik tuh. Tapi mereka itu sering sekali berantem. Sering sekali mengejek satu sama lain seperti gambar ini. Sehingga suatu hari karena mereka saling mengejek, si abang tadi, si Rudy, memukul pipi adiknya si Joni. Sehingga si Joni menjadi kesal, menjadi marah hingga mau menangis. Tetapi datanglah kedua orang tua mereka, papa dan mama mereka, memisahkan mereka, terus saling menasehati satu sama lain. Terutama kepada Rudy yang sudah memukul Joni. Rudy, kamu tidak boleh loh seperti itu. Dan di dalam hati Rudy juga ada perasaan menyesal, seperti ada yang mengingatkannya. Kenapa ya aku melakukan itu kepada Joni? Sehingga setelah kejadian itu, Rudy tidak lagi mengganggu adiknya Joni. Nah, anak-anak, ketika Rudy diingatkan oleh orang tuanya, diingatkan melalui hatinya, itu tanda bahwa itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus, anak-anak. Nah, kalian tahu nggak apa itu Roh Kudus? Nah, Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang bekerja untuk menolong kita dan mengingatkan kita untuk selalu melakukan perbuatan baik. Nah, anak-anak, kalau berdasarkan bacaan kita tadi, mau menceritakan tentang umat Israel yang sedang terkena wabah belalang. Nah, wabah belalang itu ketika belalang dalam jumlah yang banyak datang ke suatu tempat dan memakan habis tanaman yang ada di daerah tersebut. Dan itu yang sedang terjadi pada umat Israel pada saat itu. Sehingga umat Israel tersebut merasa kelaparan, merasa kekurangan makanan. Dan pada saat itu di tengah umat Israel ada seorang nabi bernama Nabi Yoel. Nabi Yoel ini melihat wabah belalang tersebut sebagai tanda bahwa hari Tuhan sudah dekat. Sehingga Nabi Yoel ini mengingatkan seluruh umat Israel untuk bertobat dan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, yang dilakukan Nabi Yoel tadi berarti pekerjaannya siapa? Pekerjaannya Roh Kudus, anak-anak. Karena Nabi Yoel mewakili Roh Kudus untuk mengingatkan seluruh umat Israel untuk berbuat baik. Ketika umat Israel mendengar hal itu dari Nabi Yoel, mereka bertobat, kembali setia dan taat kepada Tuhan. Sehingga mereka diberikan panen yang berlimpah, mereka tidak lagi merasakan kekurangan makanan. Nah, anak-anak, dari cerita yang baru saja kita dengar, pesan yang bisa kita ambil adalah lakukanlah perbuatan baik dalam kehidupan kalian sehari-hari dengan bimbingan Roh Kudus, sehingga kalian bisa memperoleh berkat yang berlimpah, kasih yang berlimpah, dan supaya Tuhan juga semakin sayang sama kita. Sekian cerita dari Bunda, Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, sekarang mari kita tutup firman-Nya dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa untuk segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, terkhusus juga untuk penyertaan-Mu dalam pelayanan firman tadi. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, ajarilah kami untuk selalu melakukan perbuatan baik dengan bimbingan Roh Kudus kepada siapapun di sekitar kami. Dan Bapa, biarkanlah firman yang baru kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan ibadah kami.
Kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tahu nggak kita sudah menyiapkan aktivitas untuk kalian loh. Aktivitasnya apa ya Bunda? Aktivitasnya terbagi 2 kelas nih Bunda. Oh ya, 2 kelas. Apa aja tuh Bun? Kelas Batita dan TK dan kelas kecil dan tangguh. Lalu untuk kelas TK Batita aktivitasnya apa ya Bunda? Kelas TK dan Batita itu mewarnai Bunda, mewarnai salah satu contoh perbuatan baik. Oh, nanti kita masukin gambarnya ya, kita kirim ke mereka gambarnya ya benar Bunda. banget Bunda. Oke, sip. Lalu kalau kelas kecil tanggung apa ya Bunda? Kelas kecil tanggung kalian buat video tentang melakukan perbuatan baik di kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya gimana Bunda? Oh, berarti kalau misalnya Mama di rumah lagi banyak cucian piringnya terus aku bantu terus sambil video gitu Bunda? Nah bener-bener kayak gitu anak-anak. Oh, lalu nanti dikirim kemana videonya Bunda? Nah kirim ke sosial media kalian. Jangan lupa tag IG dan Facebook Pelkat PA Philadelphia Medan. Oke, selamat mencoba. Oke anak-anak, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan tentang apa? Yo tadi, kita harus selalu melakukan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Benar kan Bunda? Bener banget Bunda. Oke, untuk merespon firman Tuhan, kita nyanyi lagi yuk dari Gita Bakti 12 ayat 2. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Anak-anak, sekarang kita mau doa syafaat. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, semua siap berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Bapa atas seluruh berkat dan anugerah-Mu Tuhan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Kami mau mendoakan gereja kami Tuhan, berkatilah seluruh gereja dimanapun berada Bapa, khususnya gereja GPB Philadelphia Medan Bapa. Berkatilah segala kegiatan pelayanannya dan pembangunannya agar apa yang sudah direncanakan agar semuanya dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan bahwa bangsa dan negara kami ini sedang mengalami COVID-19 Bapa. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menyertai negara kami, agar negara kami mampu menghadapi segala pergumulan yang ada di negara ini Tuhan. Juga berkatilah pimpinan negara kami Bapa, baik itu dari pimpinan tertinggi, dari presiden maupun pimpinan yang paling bawah Tuhan. Kami yakin dan percaya mereka semuanya melaksanakan tugasnya dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Tuhan Yesus, berkatilah seluruh rancangan dan kehidupan kami masing-masing Bapa, baik kami para pelayan dan juga kami anak-anak-Mu Tuhan, baik dalam studi kami Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau sudah merencanakan dan menyiapkan yang terbaik untuk kami semua Tuhan. Di atas segalanya kami mohon pengampunan dosa Tuhan agar kami layak di depan-Mu, sehingga tidak terhalang berkat yang ingin Tuhan berikan kepada kami. Dengar Tuhan doa kami ini yang akan kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
sekarang kita mengumpulkan persembahan. Anak-anak siapkan persembahannya, lipat dengan rapi dan pegang dengan tangan kanan. Sambil kita bernyanyi dari Kidung Ceria 356, ku beri persembahan. Kita mendoakan persembahan kita dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami baru saja mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami Bapa, agar persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan dan pembangunan gereja-Mu Tuhan Yesus. Dengar Tuhan doa kami ini, hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur serta percaya. Haleluya, amin. Anak-anak, tahu nggak kan ibadah kita kan udah mau berakhir. Tapi kita nyanyi lagi ya Bunda ya. Iya Bunda. Kita nyanyi dari Gita Bakti 214, tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Wah, akhirnya kita udah di penghujung ibadah kita ya Bunda. Iya nih Bunda. Tapi kan kita kalau mau menutup ibadah kita harus berdoa dulu kan? Bener Oke, banget Bunda. kita semua berdoa dulu anak-anak yuk. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami baru saja menyelesaikan ibadah kami Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa, berkati juga Tuhan agar kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu pada hari ini, tapi kami juga melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mampu untuk senantiasa melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Tuhan Yesus, berkatilah kegiatan kami selanjutnya agar apapun itu semuanya dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Dengar Tuhan doa kami ini, hanya dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur serta percaya. Haleluya, amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam pimpinan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi
satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan,